Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, balik lagi sama saya Suryani. Jadi pada video pembelajaran kali ini kita akan bahas masalah program C++ lagi, cuman ada sedikit perbedaan pada program yang kita bahas. Kali ini mengalihkan matriks. Kalau tidak salah, waktu itu saya pernah mengupload video program C++ tentang mengalihkan matriks. Tapi kali ini ada sedikit perbedaan. Karena di sini program ini memiliki syarat di mana ordo dan siap entry itu harus sama. Kalau nggak sama, dia nggak bakal bisa ngalihin. Jadi kita hanya tinggal menambahkan pernyataan kondisi. Tanpa berlama-lama, jadi kita langsung saja bahas. Seperti biasa kita bahas flowchart-nya dulu. Setelah flowchart kita akan bahas pseudocode kemudian program. Ini agak buram ya karena dia ini besar, jadi waktu diinin dia jadi agak kecil, tapi bakal aku jelasin. Oke, pertama kita mulai dari sini ya, start. Jadi kalau masih ingat video saya sebelumnya, saya pernah bahas tentang bentuk-bentuk dalam flowchart. Jadi kalau mulai dan selesai itu menggunakan bentuk oval. Kalau jajar genjang itu untuk input dan output. Kalau seperti ini untuk perulangan, khususnya untuk perulangan for. Kemudian jajar genjang. Kemudian kalau persegi atau kotak ini untuk proses. Belah ketupat ini untuk pernyataan kondisi, dan banyak lagi bentuk-bentuk flowchart yang bisa kita pelajari untuk membantu kita menyusun logika pemrograman. Lanjut ya, pertama kita mulai dari start, kemudian menginput MNP. Jadi MNP ini apa? Jadi di sini aku taruh M itu adalah baris matriks pertama. Kemudian N itu adalah kolom matriks pertama dan baris matriks kedua. Karena apa? Syarat perkalian matriks itu kolom matriks 1 dan baris matriks 2 harus sama kan? Jadi di sini kita gabung biar udah pasti kalau bisa dikali. Kemudian P itu adalah kolom matriks kedua. Matriks adalah array 2 dimensi. Jadi perulangannya pun harus memiliki 2. Nah, perulangan pertama ini apa? Perulangan pertama ini untuk memasukkan entry tiap matriks pertama. For I to M, for J to N. Jadi for I to M ini jadi perulangan I, perulangan ke I sampai ke M. M itu adalah banyaknya baris. Kemudian masuk ke sini for J to N. N ini tadi apa? Kolom ya. Kita gedein dikit. Oke, ini ya. Kemudian ini output ya. Masukkan baris ke I plus 1, kolom ke J plus 1. Jadi dia ini bakal nginput dan disimpan di matriks 1 I J. Itu kemudian J++, dan dia akan mengulang. Jadi seperti ini bentuk perulangan yang ini ya. Dia masuk ke for I, di mana perulangan ini sampai baris kesekian. Seandainya barisnya kita masukin barisnya 2, kolomnya 2. Jadi baris 2, J ini kita inisiasikan dengan 0 nantinya karena array selalu diisi dengan 0. Jadi baris ke 01 dan array dan kolom ke 01. Jadi untuk baris ke 0, barisnya kan jadi ada 2, baris 0, kolom 0, baris 0, kolom 1. Jadi dia nanti baris 0 kolom 0 diisi dengan di sini karena kolomnya di sini kan. Muter, setelah diisi dia naik lagi J++ kan. Jadi J-nya 0 tambah 1. Jadi barisnya tetap baris ke 0, kolomnya kolom 1. Jadi dia
ngabisin baris dulu, habis dari baris 0.0 dia baris ke 0.1, baris ke 0, kolom ke 1. Nanti setelah dia naik ke J++, kalau udah sampai N, kolomnya 2 kan, dia keluar dari sini, kemudian I++, jadi kemudian I-nya jadi 1, baris ke 1, jadi baris di bawahnya sampai ke M. Muter lagi ke sini, baris 1.0, baris 1.1, dia bakal ngulang terus seperti itu, dan itu disimpan di variabel matriks 1 I J, seperti itu. Kemudian kalau memang sudah selesai, dia akan keluar dari perulangan ini, kemudian masuk untuk menginput matriks kedua. Jadi di sini langsung masuk ke perulangan I to N. N ini adalah baris matriks kedua, P-nya adalah kolom matriks kedua. Jadi sama seperti tadi, operasinya tidak jauh-jauh karena ini hanya untuk menginput ya. Kemudian disimpan di variabel matriks 2 I J. Begitu. Kemudian ini kenapa kita tambahkan ini di sini? Ini untuk pernyataan kondisinya. Kalau matriks 1 sama matriks 2 itu sama, maka dia akan continue atau melanjut ke operasi selanjutnya. Tapi kalau enggak, dia bakal mengeluarkan output entry dan ordo tidak sama. Begitu. Entry dan ordo tidak sama. Kemudian dia akan mengakhiri program. Tapi di sini dia akan berkeliling dulu, walaupun dia ujung-ujungnya bakal sudah ngeluarin output dan dia akan langsung menuju akhir program. Oke. Perulangannya sama. Kalau seandainya dia continue, dia akan keluar dari perulangan ini, di mana kita tadi setelah menginputkan matriks 1 dan matriks 2, keluar di sini untuk proses mengalihkan matriks, dan di sini proses menampilkan matriks. Jadi di sini aku ambil for I to M baris ke 1, matriks ke 1, for J to P kolom matriks kedua, kemudian for K to N. K ini adalah variabel bantu, di mana K ini akan menginisiasikan untuk perkalian nanti. Karena perkalian matriks itu kan setelah dikali dia ditambah, seperti itu kan. Jadi kita butuh variabel K sampai ke N. Kemudian kali sama dengan matriks 1 IJ dikali matriks 2 IJ. Jadi matriks 1 kolom baris 0 kolom 0 dikali matriks 2 kolom baris 0 kolom 0. Nanti matriks 1 baris 1 kolom 1 dikali matriks 2 baris 1 kolom 1. Nanti seperti itu. Kemudian disimpan di variabel kali I sama J. Jadi variabel kali I sama J ini adalah sebuah array juga. Nanti dia berbentuk matriks 2 dimensi. Kemudian dia akan K++ karena terakhir di sini K++, naik lagi sampai sini, kemudian dia akan naik ke J++. Kemudian kalau emang sudah habis sampai P, maksudnya sampai kolom matriks kedua, keluar dari P kemudian ke I++, barulah nanti baris ke I habis baru masuk kolom. Kolom baris ke I habis baru masuk baris kedua, seperti itu. Untuk matriks masih sama saja seperti kemarin. Kemudian selanjutnya ini untuk menampilkan matriks. Jadi kalau untuk menampilkan matriks itu pakai 2 kali perulangan ya, karena kita ini matriks adalah array 2 dimensi. Jadi dia menggunakan 2 kali perulangan untuk mencetak setiap kamarnya. Kemudian for I to M, for J to P. Nah, kalau matriks M ordo M kali N dikali P kali Q, kalau N sama P-nya sama, dia nanti bakal merujuk ke hasil M sama Q gitu. Karena di sini kita menggunakan satu variabel N, nggak pakai P, karena P ini kita inisiasikan sebagai kolom, ya. Jadi langsung saja
for I to M, for J to P. Nanti dia menghabiskan baris dulu seperti apa yang saya bilang tadi, baru dia akan menghabiskan kolom seperti itu. Kemudian disimpan di variabel kali I sama J. J++ ini untuk perulangan kolom, kemudian plus plus untuk perulangan baris. Setelah selesai dia akan keluar dari perulangan dan menuju akhir program. Nah, saya rasa itu cukup dipahami untuk perkalian matriks ya. Kemudian pseudocode seperti biasa kita deklarasikan dulu variabelnya. Variabel M, N, P, I, J, K. I, J, K ini adalah bantuan tadi ya. Kemudian matriks 1 M kali N, matriks 2 N kali P, matriks kali maksudnya variabel kali M sama P. Mereka semua bertipe data integer. Kemudian begin atau mulai, read M, input M, dimana M ini tadi baris matriks ke-1, kemudian input N, baris kolom matriks ke-1 dan baris matriks kedua, kemudian read P, kolom matriks kedua. For I to M, for I diisi dengan 0 sampai M. Ini sepertinya yang saya jelaskan tadi untuk menginput nilai matriks 1. Itu kan ya. Kemudian for I to N, for J to P ini untuk menginput matriks 2. Kemudian kita masukkan kalau M sama dengan N dan N sama dengan P, maka I diisi dengan 0 sampai M. Jadi dia perulangan lagi. Tapi kalau enggak, dia bakal munculin kalimat entry matriks tidak sama, jadi nggak bisa. Kemudian exit 0. Jadi kalau udah ngeluarin entry matriks tidak sama, dia akan keluar dari program secara otomatis. Sekarang kita pakai kata X. Kemudian else. Kalau enggak, berarti ukuran matriks tidak sama. Kalau kita nggak continue tadi, kita nggak jalan ke sini. Nah, kita continue berarti ukuran matriksnya nggak sama. Kemudian exit 0. Kalau memang ini sudah diseleksi dan ternyata setiap ordo dan entry-nya itu sama, kemudian kita mengalihkan yang kemudian for I to M, for J to P, for K to N. Sama seperti tadi, kali diisi dengan matriks 1 dikali matriks 2 KJ. Ya, ini sama seperti mengalihkan matriks yang dimana hasilnya nanti baris sama kolomnya sama, baris matriks 1 sama kolom matriks 2 bakal sama karena ini kita syaratnya harus sama ya, jadi dia bakal keluarin sama. Kemudian for I to M, for J to P ini untuk mengeluarkan array kali. Kemudian akhiri program. Untuk program C++-nya sama saja, sama pseudocode karena pada dasarnya pseudocode itu adalah penyusun program. Jadi kita ini pertama include IOStream, kemudian using namespace std. Include IOStream ini kemarin kita gunakan untuk apa coba? Untuk header. Kemudian using namespace std untuk memanggil library. Kemudian ini adalah variabel global dimultiplikasikan sebelum fungsi sama. Kemudian input M, kemudian input N, kemudian input P. Di mana ini akan disimpan di variabel P and N. Begitu. Kemudian M, N, dan P tadi digunakan untuk mendeklarasikan baris, kolom, sama
Oh ya, baris dengan kolom matriks 1 dan matriks 2. Kemudian elemen pada matriks pertama itu menggunakan perulangan di mana batas barisnya itu adalah M dan batas kolomnya adalah N. Sama seperti sudoku yang saya jelaskan barusan ya. Kemudian matriks ke-1 baris ke I plus 1. Jadi baris ke-1, jadi karena I-nya tadi 0, jadi I plus 1, baris ke-1 matriks ke baris ke-1, kolom ke J plus 1. Jadi J-nya tadi 0 kan. Jadi J baris ke-1, kolom ke-1, baris kedua, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, dan seterusnya. Dan dia akan disimpan di matriks I J, matriks 1 ya. Setelah dia keluar dari perulangan ini, dia akan meminta pengguna untuk memasukin elemen matriks kedua. Jadi for I sama dengan 0, barisnya adalah batas baris itu adalah N dan batas kolomnya itu adalah P. Jadi begitu. Kemudian matriks kedua baris ke ya sama seperti tadi I plus 1, J plus 1. Jadi baris ke-1, kolom ke-1, baris kedua, kolom kedua. Kemudian masuk perulangan. Kalau M sama dengan N dan N sama dengan P, dia akan masuk perulangan untuk meriksa matriks 1, apakah matriks 1 sama dengan matriks 2. Kalau iya dia continue, dia akan melanjutkan ke perulangan lagi. Kalau enggak, dia bakal ngeluarin cout entry matriks tidak sama. Atau kalau dia memang enggak sama kayak gini, dia bakal ngeluarin ukuran matriks tidak sama, exit 0. Jadi dia langsung ke N, jadi dia langsung ke ending, jadi tidak sampai mengalihkan matriks. Jadi emang kalau dia entry-nya nggak sama, ordonya nggak sama, dia nggak bisa dioperasikan untuk yang ini ya, untuk program yang ini, karena emang syarat awalnya tadi itu. Kemudian masuki perulangan lagi. Perulangan ini untuk apa? Jadi perulangan ini untuk mengalihkan matriks. Ya. Jadi I sama dengan 0, I kurang dari M, I plus plus. Jadi ini barisnya, ini kolomnya, dimana nanti kalinya diisi dengan 0 dulu, diinisiasikan dulu. Kemudian ini untuk hasil kalinya, perulangan ini. Jadi baris ke 0, kolom ke 0, baris ke 0, kolom ke 1, baris ke 0, kolom ke 2, nanti baris ke 1, kolom ke 0, baris ke 1, kolom ke 1, baris 1, kolom ke 2, nanti dikalikan ini untuk yang ini. Jadi ini untuk baris tadi ya, baris ke 1, dan ini kolom ke 1 seperti itu. Baris ke 1, kolom ke kedua seperti itu. Dan ini untuk perkaliannya, nanti hasilnya itu bakal disimpan di mana. Jadi kita inisiasikan dulu untuk perulangan karena matriksnya adalah array ya. Jadi kita butuh sekali perulangan di sini. Jadi dikali I sama J plus atau kali IJ ini diisi dengan matriks 1 IK dikali matriks 2 K sama J. Jadi kolomnya berubah jadi K dan barisnya berubah jadi K. Ini yang untuk matriks 1 itu adalah kolom dan matriks 2 adalah baris. Kemudian tutup perulangan 1, tutup perulangan 2, tutup perulangan 3 seperti itu. Kalau memang sudah habis barisnya yang telah diulang, yang mau diulang seperti barisnya 2, baris 1 kolom, baris 0 kolom 0, baris 1 baris 0 kolom 1, terus baris 1 kolom 0, baris 1 kolom 1. Begitu. Kalau sudah habis, dia bakal keluar dari perulangan perkalian ini dan hasil kalian tadi akan disimpan di perkalian ini. Kemudian cout matriks hasil kali kedua matriks. Jadi hasil kalinya itu, nah untuk mengeluarkan matriks kita masih ingat pada video sebelumnya tentang perkalian matriks, butuh dua perulangan karena matriks itu adalah array 2 dimensi, jadi dia perlu 2 kali perulangan. Jadi ini untuk barisnya, ini untuk kolomnya, karena memang baris mengingat peraturan perkalian matriks ya,
Jadi nanti hasilnya itu matriks M kali matriks P. Jadi matriks 2 kali matriks 3 gitu. 2 kali 3 seandainya gitu. Kemudian si out kali I sama J. Jadi I ke 0, kamar ke 0, kemudian J kamar ke 0. Jadi matriks I 0, J 0, matriks I 0, J 1, matriks I 0, J-nya 2. Nanti kemudian turun lagi matriks 1, J-nya 0, matriks 1, J-nya 1, matriks 1, J-nya 2, seperti itu sampai selesai, sampai habis di variabel kali. Kemudian si out and line ini habiskan baris, kemudian tutup program. Mungkin begitu. Ini adalah program singkatnya. Ini baru sampai entry ya, masukin matriks 1, ini masukin matriks 2 seperti tadi. Ini untuk mengecek apakah dia sama atau enggak. Ini kelanjutannya. Dia masuk ke perulangan lagi, terus dicek lagi matriks 1 IJ sama dengan matriks 2 IJ. Kalau iya dia continue, kalau enggak dia bakal keluar. Kemudian kalau enggak sama lagi sama if yang pertama, dia bakal keluar ukuran matriks tidak sama. Kemudian headline action. Yang ini untuk perkalian matriks, kemudian yang ini untuk menampilkan matriks. Jadi begitu. Itu adalah singkat programnya ya. Ini outputnya seperti ini. Nah, jadi begitu. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Pada Allah saya mohon ampun. Mengingat saya juga masih dalam proses belajar ya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.